Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana mendesain bisnis, mengembangkannya. Sekarang kita akan membahas tentang satu persatu. Pertama kita bahas tentang bagaimana mendesain bisnis. Tentu saja untuk mendesain bisnis itu kita harus memiliki minat pertama, yang kedua pengetahuan tentang bisnis itu, yang ketiga itu kita harus punya sumber daya. Di minggu yang lalu mengembangkan bisnis atau memulai bisnis dengan menyusun bisnis kanvas. Kita identifikasi value, kita identifikasi segmentasi pasar, kita identifikasi resources yang kita miliki, kita identifikasi value ataupun market share dari bisnis yang kita jalankan. Lalu sekarang bagaimana kita mengeksekusi atau melakukan bisnis itu? Dalam hal melakukan bisnis tentu kita harus memiliki kelayakan bisnis feasibility study. Kelayakan bisnis itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi dan yang kedua adalah aspek finansial. Dalam aspek ekonomi kita harus menghitung apakah bisnis yang kita jalankan itu layak. Pertama, apakah ada bahan bakunya? Yang kedua, apakah ada tenaga kerja yang akan bekerja? Yang ketiga, apakah ada pasar? Apakah tidak merusak lingkungan? Kita harus hitung kelayakan lingkungan juga. Kemudian dalam aspek finansial kita juga harus menghitung kriteria-kriteria finansial. Misalnya analisis ulang pokok atau bahasa lainnya payback periodnya. Kemudian kita juga harus menghitung benefit cost ratio. Kemudian kita juga harus menghitung net present value-nya. Kemudian kita juga harus menghitung internal rate of return-nya. Topik-topik itu silakan saudara baca bagaimana menghitung benefit dibanding dengan cost. Kalau dia positif maka project itu layak. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita hitung project itu, investasinya dihitung net present value of money-nya atau term value of money-nya, kalau dia positif maka kemudian dia layak untuk diteruskan. Lalu ketika kita sudah memulai bisnis atau sudah menjalankan bisnis, biasanya kurvanya itu seperti kurva naik ke atas atau turun kemudian, atau kurva belajar. Saudara pernah melihat anak burung yang baru pertama kali terbang? Dia misalnya dia terbang. Dia terbang, ada di pohon, ini ada dahannya, dia terbang dulu ke bawah, terus naik ke atas. Jadi kurva belajar itu dari atas turun ke bawah, terus ke atas, ya. Itu namanya kurva belajar. Anak burung seperti itu, dan kita dalam bisnis juga begitu, ya. Kita harus mulai berbisnis dengan suatu kondisi di mana kita harus kadang-kadang turun, kita belajar, naik, kita belajar lagi, naik, kita belajar lagi, terus begitu. Dan sampai pada suatu kondisi
kita sudah mulai stabil, sudah bisa membiayai overhead perusahaan, sudah bisa kita punya karyawan dan seterusnya. Nah, sekarang setelah kita punya bisnis, tentu kita harus mengembangkan bisnis itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkannya? Itu bersumber dari inovasi. Ini kata kunci ya, inovasi. Dalam hal melakukan bisnis, sebelum kita melakukan inovasi, sumber-sumber inovasi itu banyak ya. Bisa dari research and development, bisa meniru, bisa try and error. Tapi yang paling bagus adalah melakukan research and development. Kalau kita punya bisnis, maka ada satu divisi yang kita buat, divisi riset dan pengembangan. Divisi itulah yang kemudian akan melakukan inovasi produk. Inovasi produk. Ini hanya air yang kemudian ada air yang lain ya, ada air yang lain. Kalau seandainya kegunaan dari air itu yang kita rubah, maka itu namanya kontennya yang kita inovasi. Tapi kalau kemasannya saja yang kita inovasi, maka namanya konteksnya saja yang diinovasi. Bisa contoh lain ya, ini ada kopi. Ini 250 gram. Kemudian juga ini ada kopi 100 gram. Kalau kemasannya saja yang kita rubah dari kemasan besar ke kemasan yang kecil, itu namanya konteksnya yang berubah. Tapi kalau kita rubah kandungan kopi itu ditambah dengan jenis lain atau kita tambah dengan rasa lain, misalnya kita tambah bumbu dengan susu, kita tambah dengan gula, kita tambah dengan jahe dan seterusnya, itu namanya kontennya yang berubah ya. Jadi bedakan inovasi yang konten dan inovasi yang konteks. Kalau air tadi, air putih, lalu kemudian kita tambah dengan kandungan lain, seperti miras sirup, maka yang diinovasi adalah kontennya, bukan konteksnya. Maka dalam melakukan inovasi itu ada dua cara. Bisa kontennya yang kita inovasi, bisa konteksnya. Contoh lain, misalnya ada motor ya, Afiq, kemudian juga ada Astra, sebelumnya ada Astra Prima, Astrea Prima, dan diganti dengan Suprafiq dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau bungkusannya saja yang diinovasi, itu namanya konteksnya yang diinovasi. Misalnya bentuk, warna. Tapi kalau kegunaan dari barang itu yang diinovasi, maka itu namanya kontennya. Jadi, saudara mahasiswa, dalam hal mengembangkan bisnis itu bisa kita lakukan inovasi, bisa juga imitasi, meniru produk orang lain. Tapi hati-hati kalau kita meniru produk orang lain, kalau persis sama, itu akan dituntut kita secara hukum oleh produk yang sama itu, atau produk yang kita contoh itu. Maka hati-hati dalam meniru. Yang paling baik adalah melakukan inovasi atau melakukan rebranding atau reborn, istilahnya reborn. Jadi itu dalam hal produk. Jadi pengembangan bisnis itu ada pada level teknis produk, ada level bisnis, ada level corporate, ada level ada berapa level ya? Ada level bisnis, ini namanya produknya yang kita inovasi. Pada level bisnis, strategi bisnisnya yang diinovasi. Ada juga di level corporate. Inovasi di level corporate itu macam-macam. Ada namanya merger, ada namanya akuisisi, itu di level corporate.
kita bergabung dengan perusahaan lain, menjadi anak dari perusahaan induk yang lain, atau kita bentuk cabang, itu namanya di level corporate, ya, di level corporate. Jadi sekarang bisa di level bisnis, bisa di level corporate, bisa juga di level produk. Jadi berbagai macam pengembangan bisnis itu bisa lakukan. Baik saudara, kuliah pengantar kita pada hari ini, dan selamat saudara melakukan belajar dengan membaca, dengan menonton video dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.